1 jam, 7 menit, 3 detik. Itu saya masih mencari sampai dengan sekarang. Tapi saya mendapatkan jawabannya justru di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali membahas tentang pernyataan dari Buya Ar-Razi Hashim yang beberapa waktu lalu memberikan pandangannya terhadap kondisi Palestina di podcast milik Deddy Corbuzier. Ada beberapa perbedaan pandangan dari sebagian kalangan terhadap pernyataan dari Buya Ar-Razi, baik itu dari para ustadz maupun para aktivis yang memang mereka mengetahui secara langsung bagaimana sebenarnya kondisi yang sedang terjadi di Palestina. Oleh karena itu, kami memberikan beberapa tayangan video bantahan terhadap pernyataan Buya Ar-Razi Hashim tersebut. Berikut tayangannya. Berada, Anda harus bertanggung jawab atas statement Anda tentang sumbangan dan donasi-donasi rakyat Indonesia yang tidak sampai di Gaza, tidak sampai di Palestina ketika disumbangkan tanpa jalur pemerintah. Itu adalah satu hal yang sangat fatal, Ustadz. Ya, Buya, ya, saya tunggu Anda meralat statement Anda itu, dan kalau tidak saya ajak debat dimanapun Anda berada. Ayo kita debat. Iya, bawakan fakta-fakta dan kita bawakan fakta-fakta. Bukti-bukti apa saja yang kami sudah sumbangkan ke sana dan sudah sampai di sana dan dinikmati oleh rakyat-rakyat Palestina, dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan itu sudah banyak sekali foto, video, antum mau saya kasih. Iya, saya tunggu Ustadz. Iya, teman-teman yang lihat video ini tolong disampaikan ke Buya Ar-Razi. Semoga saya bisa ketemu, ya. Saya Ustadz Ar-Razi, Anda Buya Ar-Razi. Kita ketemu, Ustadz. Perlu nih kita debat, kita diskusi kalau perlu, ngopi-ngopi, ya, ngeteh, ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita apresiasi dulu nih, baik itu Om Deddy Corbuzier maupun Buya Ar-Razi. Dan ya kita memandang mereka pertama sebagai seorang yang Muslim. Deddy Corbuzier Muslim, kemudian Buya Ar-Razi juga Muslim. Mereka bukan musuh kita, jadi respon kita pun harus sewajarnya. Apalagi saya dengar langsung, saya dengar dari awal sampai habis gitu podcastnya, dan beberapa poin saya ulang-ulang gitu kan untuk memahami poin yang ingin disampaikan gitu. Ya bagus, saya melihat ternyata Om Deddy juga sudah donasi ya lewat NPC. Bagus, Masya Allah, itu sebuah kabar gembira kan, dan itu disampaikan di podcastnya, artinya itu paling tidak memotivasi yang lain untuk oke, kita donasi juga gitu kan. Oke, kemudian ya saya juga melihat ada etikat baik di sini, ada etikat baik dari Om Deddy maupun dari Buya Ar-Razi. Semuanya sepakat ya, kita memulai konten kali ini dengan kesepakatan dulu ya. Kita semua sepakat bahwa Palestina perlu dibantu. Itu bagus ya. Bahwa kekerasannya harus segera diakhiri ya, itu kesepakatan. Adapun namanya juga sebuah perbincangan kan, nggak mungkin semuanya itu bisa diterima gitu kan, nggak mungkin semuanya itu perfect ya, sempurna, enggak lah. Saya nggak tahu di menit berapa, tapi coba teman-teman di kolom komentar ya, diingatkan saya itu di menit berapa. Yang pasti ada momen dimana Om Deddy nanya kepada Buya Ar-Razi, Hamas itu teroris atau bukan? Ya, terus apa jawabannya? Jawaban Buya ini, dia mengatakan itu bukan kapasitas saya, itu bukan bidang saya untuk membahas masalah Hamas teroris. Keren itu, bagus banget. Nah, jadi ketika pembahasan ini dibahas oleh orang yang bukan bidangnya, akan banyak blunder. Ya terutama ya Buya Ar-Razi ya, mohon maaf ini ya. Kan Buya Ar-Razi pernah dalam video yang pernah saya respon juga ya, Buya Ar-Razi kan sempat mengatakan bahwa gerakan H ini membolehkan membunuh orang yang tidak seideologi dengan mereka. Itu ada jejak digitalnya, dan saya sudah tonton video fullnya dan saya sudah komentari juga. Harusnya alangkah bijaknya Buya Ar-Razi ini klarifikasi dulu masalah itu, jangan membuka statement lain ya, sebelum itu di-clearkan dulu ketika mengatakan bahwa gerakan H ini memperbolehkan membunuh siapapun yang berselisih ideologi dengannya. Itu di-clearkan dulu ya. Kalau emang benar, sampaikan buktinya. Kalau memang
ternyata nggak benar, minta maaf, sederhana aja. Oh, saya minta maaf, itu ternyata saya salah informasi dan sebagainya. Itu biar bijak, itu biar warga juga, masyarakat juga teredukasi. Kalau saya punya buktinya, kalau misalnya mereka tuh nggak seperti itu. Kemudian ketika misalnya Buya ini menyebut, oh harusnya HI ini mensterilkan dulu lah battlefieldnya, tempat perangnya, ya sebelum mereka ini melakukan serangan. Ini terlalu ideal sekali. Mereka mau mensterilkan di mana? Mau dibawa kemana 2,3 juta orang ini? Dikeluarin dari Gaza. Ya di mana disembunyiin dulu di bunker? Gak ada bunker di sini. Mau dikeluarin semua, berarti itu malah menjawab impian dan cita-cita musuh ya, orang-orang Z itu, Zionis. Karena penjajah ini sangat mengimpi-impikan hal itu, agar warga Gaza ini keluar semua dari Gaza, agar mereka bisa kembali mencaplok. Ya kalau itu pemikirannya sterilkan dulu, gimana itu nggak logis juga gitu ya kan. Jadi ada pertanyaan, ini sebetulnya sebuah analisa atau sebuah asbak gitu, asal bunyi, asbun, asal bunyi gitu kan, asbak asal tebak. Kemudian juga hal yang mau saya kritisi adalah halusinasi yang melompat-lompat ke depan, ke jauh sana, ke belakang. Ya kita sekarang fokus dulu deh, memerdekakan Palestina itu adalah amanat konstitusi kita. Ya, dalam pembukaan UUD 45 itu nggak perlu sangitin lagi lah bahwa Indonesia ini memang negara yang berdiri ya menantang kolonialisme. Kita fokus di situ dulu, fokus bagaimana memerdekakan negara yang terjajah dan menghapuskan penjajahan dan kolonialisme, itu dulu fokusnya. Adapun ntar setelahnya bakal ada konflik internal antara dua gerakan internal Palestina, itu mah nggak usah dibahas sekarang. Kok malah fokus hal-hal yang jauh di belakang sana. Sementara kita malah buyar fokus perjuangan kita membebaskan Palestina. Ya dari 1 jam 7 menit itu saya lihat loh, kok malah jarang sekali mereka membahas kebiadaban Zionis itu. Membahas bagaimana genosida berlangsung. Sudah 5.000 anak-anak dibunuh, 10.000 sudah meninggal dunia, 25.000 sudah terluka parah, 30.000 ton TNT ya, bom itu sudah dijatuhkan oleh penjajah itu ke Gaza. 30.000 ton itu artinya apa? Sudah melebihi 2 kali lipat lebih ya bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Ya, bom atom yang jatuh di Hiroshima itu cuma 12.000 ton. Yang sudah ke Gaza hari ini 30.000 ton, dan itu masih terus berlangsung sampai detik ini. Itu kan juga perlu pembahasan, itu perlu uraikan juga. Saya menyayangkan orang seperti ini ya nggak tahu, nggak paham situasi orang Palestina. Ya. Mungkin dia lebih condong dibawa oleh grup-grup grup-grup Yahudi, grup-grup Zionis, grup-grup liberal yang memang dipergunakan sebagai corongnya mereka. Misalnya begini. Zionis Yahudi, kita tahu mereka akan ambil alih Masjidil Aqsa dan akan menghancurkan Masjidil Aqsa, menggantikannya dengan kuil Sulaiman. Itu keinginan kuat orang-orang Zionis Yahudi. Tapi orang Zionis Yahudi juga pintar. Andaikan gagal, nah, dia udah taruh pada teman-temannya dari kalangan liberal. Nanti belain saya ya. Nah, kasihlah pendapat. Itu Masjidil Aqsa bagi 3 aja deh. Biar kita ada perdamaian. Jadi Masjidil Aqsa 1/3 buat orang Islam, 1/3 buat orang Nasrani, 1/3 lagi buat orang Yahudi. Nah, sehingga dipecah 3 tempat ini juga yang menyuarakan orang-orang Islam. Bahkan orang Indonesia juga ada gitu, yang memang sangat dekat dengan orang-orang Israel, menyampaikan pendapat begini. Nah, ini rentetannya ada gitu loh, yang menyambungkan lidah-lidah Yahudi tadi gitu ya, untuk tiba-tiba menjadi pendukung. Nah, pendukung salah satu lagi, apalagi hanya pendukung kelompok kecil. Nah, saya katakan seperti yang ada sekarang misalnya Palestina, pemerintahan sekarang Palestina, ini kan namanya kelompok kecil masyarakat sana yang diakui dunia. Tapi kelompok kecil. Nah, kelompok kecil itu artinya ketika ada pemilu legislasi, kemudian ada pemilu demokratis,
ternyata mayoritas rakyat Palestina itu menginginkan perlawanan total sampai Israel keluar. Jadi nol Israel, nol bendera Israel di situ. Penjajahan harus kembali. Nah, kalau kita lihat dari sisi situ, semestinya kita sebagai orang Indonesia, idealnya kita mengaca pada bagaimana sih rakyat Indonesia dalam aslinya orang Indonesia dalam melawan penjajahan. Aslinya seperti apa? Mereka nggak ada nyerah. Berpuluh-puluh tahun. Palestina itu baru 75 tahun. Iya. Israelnya di situ, ya mereka itu masih sedikit. Indonesia 350 tahun. Lebih lama ya? Faktanya nggak ada satupun pulau-pulau yang jadi milik Belanda. Nggak ada. Belanda nggak dapat apa-apa karena perlawanan terus-menerus dari ujung sampai ke ujung. Iya. Semua perlawanan. Alhamdulillah teman-teman sekalian dirahmati Allah. Barusan tadi saya sudah selesai nonton satu podcastnya Smart People. 1 jam 7 menit 3 detik. Dan selama saya nonton podcast ini, dan saya akan menyampaikan dengan sesingkat mungkin biar teman-teman bisa paham. Selama saya nonton 1 jam 7 menit dan 3 detik itu, ada cuma 2 poin yang benar-benar diulang-ulang terus-menerus. Mungkin sekitar hampir lebih daripada 20 kali kalau saya nggak salah mencatat, diulang-ulang terus. Pertama adalah tentang pertikaian sesama muslim yang ada di Palestina, yaitu adalah lebih tepatnya antara Fatah dan Hamas, dan juga konflik-konflik internal, perseteruan di antara kaum muslimin. Dan yang kedua adalah donasi. Dan hampir semua podcast itu 1 jam 7 menit 3 detik, itu hampir tidak ada informasi yang berarti kecuali 2 hal yang saya garis bawahi tadi. Dan saya mencoba berandai-andai. Seandainya saya orang yang mendengarkan itu, yang memang saya sudah sepakat dengan perjuangan Hamas atau sepakat dengan perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mendukung kemerdekaan mereka dengan penuh, maka pasti ketika saya punya pandangan seperti itu, mendengarkan podcast ini dengan Smart People dan kemudian ada satu narasumber, maka saya pikirkan pasti saya nggak suka. Saya pasti nggak suka banget dengan isi ini, dan mungkin saya akan punya pandangan-pandangan negatif terhadap kedua orang yang ada di podcast ini ketika saya mensupport perjuangan Palestina. Ketika saya tidak mensupport atau bahkan saya mensupport Israel misalnya, maka saya akan jadikan podcast ini sebagai sebuah dalil, sebagai sebuah legitimasi. Benar kan? Kenapa gue itu supportnya Israel? Lihat tuh, Muslim tuh kayak gitu. Sebenarnya ini cuma masalah politik aja. Ini sebenarnya nggak ada yang benar mereka itu. Bahkan donasi pun mereka tilep. Bahkan mereka tuh sendiri juga berkonflik. Udahlah, ngapain kita bantuin berkonflik, orang-orang yang berkonflik. Kita konflik gara-gara konflik orang, ngapain sih? Dan kalau saya jadi tipe orang yang ketiga, orang yang masih berada di tengah-tengah, belum menentukan pendapat, ataupun orang yang memihak tapi masih malu-malu, sudah pasti setelah saya mendengarkan podcast ini, saya menjadi bimbang. Menjadi bimbang untuk mendukung, menjadi bimbang untuk membantu, menjadi bimbang untuk berdonasi. Kenapa? Karena informasi-informasi yang saya dapat itu. Artinya apa kebaikan pada saudara-saudara kita di Palestina? Tidak ada. Orang yang mendukung mereka berselisih, orang yang tidak mendukung mereka punya legitimasi, sementara orang-orang yang berada di tengah-tengah, mereka kemudian tidak melakukan apapun dan tetap berdiam diri. Maka ini kesimpulan saya setelah mendapatkan podcast itu. Nah, ini adalah menjadi pertanyaan saya ketika saya nonton itu. Dan saya bingung, untuk apa sebenarnya podcast seperti ini dibuat? Di saat orang ketika membahas tentang Palestina, orang bahas tentang why. Kenapa kita harus peduli pada tanah Palestina? Kenapa kita tetap harus terkoneksi pada tanah Palestina? Karena itu tanah Isra-nya Nabi. Karena itulah di situ Nabi diangkat menjadi pemimpin para nabi. Berarti ada estafet kepemimpinan antara seluruh nabi kepada Nabi Muhammad. Artinya umat muslim juga. Bahwasanya negeri itu adalah negeri yang diberkahi. Bahwa orang-orangnya di situ dijajah. Bahwasanya negeri itu pernah menjadi percontohan ribuan tahun di tangan kaum muslimin untuk mencontohkan kebaikan, toleransi, dan kedamaian bagi dunia. Orang-orang bahas tentang bagaimana caranya kita bisa untuk berkontribusi dalam problem ini. Orang-orang menyerukan zolimnya Israel yang didiamkan oleh seluruh dunia. Dan kemudian bagaimana Palestina yang tidak mendapatkan perhatian sama sekali tapi masih bisa berjuang sampai dengan sekarang. Tiba-tiba ada podcast semacam ini. Nah, itu yang kemudian kita pertanyakan teman-teman sekalian. Untuk apa sebenarnya dibuat hal-hal yang semacam ini?
Apakah ketika dibuat semacam ini dia pengen yang buat ataupun yang menjadi narasumber pengen orang-orang menjadi bingung? Dan memang tidak mengherankan. Ya karena pada 2 tahun yang lalu ketika yang bersangkutan juga ditanya, jawabannya begitu. Hamas adalah Ikhwanul Muslimin garis keras. Siapapun yang bertentangan dengannya berarti boleh dibunuh. Ini informasi dari mana? Informasi dari mana bahwa Hamas setiap yang bertentangan dengan dia boleh dibunuh? Semua yang bertentangan dengan dia adalah antek Israel yang boleh dibunuh. Itu informasi dari mana? Gitu loh maksudnya. Jadi bagi saya secara pribadi 1 jam, 7 menit, 3 detik itu saya masih mencari sampai dengan sekarang. Tapi saya mendapatkan jawabannya justru di kolom komentar. Kesimpulan daripada podcast Smart People 1 jam, 7 menit, 3 detik justru ada di kolom komentar. Ada komentar yang bagus banget. Tulisannya adalah, abang kayak orang mau belajar bahasa Inggris tapi ngundangnya guru Mandarin. Itulah beberapa pandangan atau bantahan dari pernyataan Buya Razi Hashim terhadap kondisi Palestina. Dari sini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa perbedaan itu pastilah ada pada setiap permasalahan. Namun sebagai seorang yang beriman, jangan sampai perbedaan itu membawa kita kepada permusuhan, apalagi sampai mencela satu sama lain. Jika memang apa yang disampaikan salah, alangkah baiknya kita memberitahu dengan cara yang benar. Silahkan tinggalkan tanggapan Anda di kolom komentar dan nantikan video-video kami selanjutnya.